Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Nah, apa sih itu BTP? BTP adalah bahan atau campuran yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Tujuan BTP yaitu mengawetkan makanan, membuat makanan lebih menarik, menghemat biaya, menjaga kualitas pangan, serta mempertahankan nilai gizi. Untuk penggunaan BTP sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Untuk BTP sendiri ada banyak jenisnya, namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan pemanis, pewarna, dan pengawet. Pertama, pemanis. Pemanis adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yaitu pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik atau fermentasi. Contoh pemanis alami yaitu gula pasir, gula kelapa, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan pada makanan dan minuman sesuai keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Pemanis buatan merupakan pemanis yang diproses secara kimiawi. Pemanis buatan mempunyai rasa manis yang hampir sama atau lebih manis dibanding pemanis alami. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibanding dengan gula pasir. Pemanis buatan bisa digunakan untuk pengganti pemanis alami bagi orang-orang yang menderita diabetes, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Namun, harus digunakan sesuai takaran karena dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Pewarna dapat dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari hewan dan tumbuhan. Contoh pemanis alami yaitu warna hijau yang diperoleh dari daun suji dan daun pandan. Selain warna hijau dari daun pandan dan daun suji, stroberi dan buah naga merah juga untuk memberikan warna merah pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping bagi tubuh dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan, warnanya mudah rusak, warnanya kurang kuat atau pucat, serta jenisnya terbatas. Pewarna buatan merupakan pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis.
Pewarna buatan pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip dengan pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang memiliki warna oranye mirip dengan wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warna lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan atau minuman dinamakan permitted color atau certified color. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium. Yang ketiga, pengawet. Agar bahan makanan tidak cepat rusak karena tumbuhnya jamur, bakteri, atau mikroorganisme lain, makanan dapat ditambahkan pengawet dalam jumlah tertentu. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya, fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Reaksi-reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet, antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Contoh bahan pengawet dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pengawet bahan makanan atau minuman dengan memberikan zat aditif seperti tabel merupakan cara pengawetan secara kimia. Cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan, misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang yang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain adalah dengan cara fisik, misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran.